nasihati bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assalamualaikum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu wa abada wa dafa'tu an kulli su'ali alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati manfaat yang saya hormati didawakan oleh penafus sebelum saya, Wabil khusus Al-Muhtaram Haji Anwar Mansur sebagai pengasuh pesantren Pondok, Haji Anwar Iskandar sebagai SPDNU Perpus MUI, dan Halwani sebagai pengurus Zatman, dan para pelatih yang lain, dan para punyai, para hadirin, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Akramakumullah, amin ya rabbal alamin. Marhaban, ahlan wa sahlan bikum. Ayol hudur rahimakumullah. Lirboyo tentu mengalami sejarah yang panjang. Lirboyo mau melakukan perubahan-perubahan. Dulu tidak ada aliyah, lantas ada aliyah. Jamat Ali, dan sampai sekarang marhalah thaniyah sudah ditempuh. Alhamdulillah sudah meluluskan lagi sudah berapa ya? 1000 lebih ya? 80 marhalah thaniyah. Dan di antara dirosahnya yang mata pelajarannya itu kitab Ihya Ulumuddin tasawufnya. Saya kira itu pelajaran di sekolah yang paling tinggi di dunia ini. Jadi Lirboyo mencetak ulama insya Allah tidak diragukan. Mudah-mudahan alhamdulillah ulama il-amilin minas sholihin, amin ya rabbal alamin. Kedatangan kalian di Lirboyo ini merupakan bentuk rasa syukur kalian semuanya kepada alma mater Lirboyo, kepada guru-guru kalian di Lirboyo. Kita syukur kepada Allah. Di prosesnya kita juga mensyukuri kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Kalau Rasulullah SAW, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita, yang punya jasa kepada kita, ini namanya orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan syukur kalian diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kedatangan kalian ini merupakan mudah-mudahan masuk di sebuah ayat Allah Ta'ala, wa fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ayat tersebut tidak dipahami oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ma'anahu a'lamun nas tafsiran walakinnahu la yafhamu tafsir hadil ayat. Atas Abdullah bin Abbas ketepatan bertemu dengan Ubay bin Ka'ab, yang mana Ubay bin Ka'ab itu asalnya orang Yahudi yang paham tentang kitab Taurat. Lantas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab yang telah masuk Islam tentang tafsiran ayat tersebut. Man itu siapa?
Kemudian kitab itu kitab apa? Hak umum maknanya apa? Coba misalkan saja ada atau pendidik yang mengerti maknanya hak umum ada apa? Apa maknanya? Apa hak umum maknanya? Ada yang mengerti? Hak umum maknanya apa? Dan ikra'u itu hitopnya kepada siapa dan kitabiah kitab apa? Kata Abdullah bin Abbas, kata Ubay bin Ka'ab, besok pada hari kiamat ada ilallah, kiai, ustaz atau penceramah ini diberi kitab catatan amal dengan tangan kanannya dan kitab dibacanya. Dan di dalam kitab catatan amal, maka pahala-pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maghfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin amin ya rabbal alamin. Dihapus. Jadi orang itu hanya berbuat baik saja walaupun tanpa istighfar, secara otomatis oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya. Kurang ulang ngaji walaupun tanpa istighfar, ini dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang wudu walaupun tanpa istighfar, maka dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sholat walaupun tanpa istighfar, secara otomatis dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan rahmat azimah minallah. Dosa-dosanya dihapus, dihilangkan, dan dia diberi oleh Allah pahala, dan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi topi mahkota. Yang mana topi mahkotanya tersebut lebih bersinar daripada sinarnya matahari. Ini topi mahkotanya sebagai bentuk Allah memuliakan kepada hambanya yang mulang, yang mengajak kebaikan. Wala Isa alaihissalam alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu dan ilmu diajarkan serta diamalkan, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit. Inilah titel yang tertinggi, hanya di bawah Nabi saja. Wahum warathatul anbiya, itulah pewaris para nabi. Wahum yadkhuluna fi qouli ta'ala innama yakhshallaha min ibadil ulama. Wa yadkhulu fi qouli ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Di selain nabi, orang yang paling mulia adalah orang yang mempunyai ilmu agama, diamalkan dan diajarkan. Ini berarti kan harus memenuhi 3 unsur tadi. Dasar dibaca, dia dimuliakan oleh Allah, dalam bukunya dapat pahala, dia bahagia, dia senang. Dia senang, dia bahagia, dia gembira. Misalkan saja orang diampuni oleh Allah, tentu kan gembira. Orang dimuliakan oleh Allah tentu kan gembira. Misalkan saja orang dimuliakan oleh presiden kan bahagia, dia bangga. Nah, bagaimana ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kebanggaannya tentu tidak terbatas, tidak bisa dibatasi saking bungahnya, saking bahagianya. Atas adai ilallah, diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjumpai murid-muridnya, untuk memberikan kabar bahagia, untuk memberikan bisyarah kepada murid-muridnya. Ini merupakan diistimewakan oleh Allah, diberi spesial oleh Allah. Dia disuruh menemui murid-muridnya,
Kata dia, kata ada ilallah, umu akhudhu, ambillah kitab saya. Ini khitab kepada murid-muridnya. Iqra'u kitabiyah, ini juga khitab kepada murid-muridnya, dan bacalah kitab saya. Seperti hanya misalkan saja, orang misalkan saja ketika ujian, misalkan sulit, ujian sulit misalkan, terus mendapat nilai 100, ini kan bangga, senang, kan ditunjukkan kepada kawan-kawannya, saya dapat 100. Adai Allah demikian. Jadi beri mandat oleh Allah, berikan bisarah kepada santri-santrinya. Dia menyampaikan kepada santri-santrinya, kamu semuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana saya diampuni. Dan kamu sekalian diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana saya diberi pahala. Dan kamu sekalian oleh Allah diberi topi mahkota, diberi penghormatan yang sangat mulia, seperti halnya saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hubungannya antara murid dan guru. Mudah-mudahan guru kita dimuliakan oleh Allah, kita juga ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan guru kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah, semoga kita juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan guru-guru kita diberi ridha oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang demikian selalu mendoakan kepada pendahulu-pendahulunya. Dan doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Dan ampunilah saudara-saudara saya yang sudah lalu, yang sudah meninggal dunia. Ini adab kita terhadap guru-guru kita mendoakan. Kita menyambung silaturahim. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu, dan jangan jadikanlah dalam hati saya yaitu unek-unek kepada orang-orang mukmin. Jadi artinya innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin antara dengan orang mukmin merupakan saudara. Mudah-mudahan kita tidak hikdu, tidak unek-unek, tidak hasan dan lain-lain. Orang mukmin itu merupakan saudara kita, sahabat kita. Dan jajak orang mukmin besok oleh Allah diberi mandat bisa menyafaati kepada yang lain. Allah marzuqna syafaat Rasulullah sallallahu alaihi mukminin, amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Orang membina persahabatan, orang membina berteman di dunia ini, besok di akhirat satu dengan yang lain akan bermusuhan, akan menuntut. Misalkan saja, kenapa saya bodoh, saya tidak diajari, tidak diulang. Tetangga lapar, mengapa saya lapar? Kamu diam saja. Mengapa saya dizalimi? Kamu diam saja. Ini akan menuntut, kecuali persahabatan yang dilakukan oleh orang-orang muttaqin. Jadi satu dengan yang lain akan memberikan manfaat, akan memberikan syafaat. Inilah punya kita persahabatan dengan orang-orang muttaqin. Maka supaya para santri koyo ada ikatan yang kuat sama santri dan gurunya, sehingga tugas santri sudah di rumah, ini bagaimana menguatkan himasal. Kalau pesantren kuat, maka Nahdlatul Ulama akan kuat. Bila mana Nahdlatul Ulama kuat, maka negara akan kuat. Ya, maknanya, natijahnya, kalau pesantren kuat, maka akan terciptalah negara yang kuat, akan terjadilah terbentuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ij'al baldatan Indonesia baldatan thayyibatan wa anta ghafur, amin ya rabbal alamin. Al-Hudur rahimakumullah.
Dan juga kita menengok sosok Kanjeng Nabi, orang itu kan butuh hiburan. Orang itu butuh hiburan. Namun memang guyon ada batasan-batasannya, tidak boleh berlebihan misalkan. Kanjeng Nabi pun butuh dihibur. Namun kadang yang repot itu, ya itu kan tidak ada hiburannya itu. Yang akan menghibur tidak berani ya. Maka Rasulullah tidak demikian. Ada sahabat yang namanya Nu'aiman. Ya. Ini sangat menghibur kepada Rasulullah SAW. Jadi Kanjeng Nabi ini kalau susah, ini bila mana ada Nu'aiman, Kanjeng Nabi bisa tertawa, bisa mesem. Namun Nu'aiman itu, maklum orang sempurna kan tidak ada, ya, kecuali Nabi saja. Memang Nu'aiman itu dekat kepada Kanjeng Nabi, namun juga masih minum khamar, masih mabuk. Masih mabuk. Kanjeng Nabi kan tidak mengenal kompromi. Walaupun kawan dekatnya Nu'aiman itu mabuk, oleh Kanjeng Nabi diambil tindakan. Disabetnya. Itu keadilan Kanjeng Nabi. Sehingga beliau mengatakan ketika ada perempuan yang mencuri, ini akan dipotong. Terus sahabat itu rundingan, siapa yang bisa menyafaati bulanah tersebut supaya tidak dipotong. Namun Kanjeng Nabi tidak bisa dikompromi. Beliau mengatakan, laukanat Fatimah tu sarakat lakotok tu yadaha. Seandainya Fatimah itu mencuri, maka akan saya potong tangannya. Namun kata ulama karena ta'aduban, lau di sini yaitu yastahil wuku'uhu. Ini lau yang mustahil. Tidak mungkin Siti Fatimah mencuri. Lalu Nu'aiman itu minuman keras, diambil tindakan oleh Kanjeng Nabi, dijilid, masih minum lagi, tidak mari-mari, ditakzir, dihad, dijilid, diajar, minum lagi. Lantas ada sahabat yang jengkel, yang mendoakan jelek-jelek. Maka oleh Kanjeng Nabi Nu'aiman itu dibela. Jadi Kanjeng Nabi itu sosoknya, bila mana ada orang yang mazlum, ini oleh Kanjeng Nabi dibela. Kata Kanjeng Nabi, la tu'inu syaitan. Jangan sampai kamu menolongi syaitan. Dengan arti, kalau misalkan saja Nu'aiman itu terpuruk, terus itu akan jelek-jelek, ini berarti kan sama saja bolonya setan, kan membutuhkan setan. Setan kan ingin orang muslim itu terpuruk. Jadi kalau kita mendoakan orang jelek kepada orang muslim, namanya ini bolonya setan. Maka misalkan saja hizib-hizib itu kan keras. Hizib zaman dahulu itu untuk perang. Jangan terus orang muslim setelah sidik di hizib nasor, itu kan repot. Jadi kalau orang membaca hizib atau aurat-aurat, ini harus bisa menjaga hati dan lisan. Kecuali terpaksa saja. Namun terhadap orang mukmin, ini ada tindakan yang lebih mulia, kita memaafkan. Kata Rasulullah SAW, hal tasdadiuna ka Abi Damdam. Apakah kamu mampu seperti Abi Damdam? Kata sahabat matur, bagaimana Abu Damdam ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Abu Damdam itu segala kehormatannya itu dimaafkan. Jadi Abu Damdam itu dihujat, yang menghujat dimaafkan. Dirasani, yang rasani dimaafkan. Itu Abu Damdam. Al-jaza bijinsil amal. Pembalasan Allah itu tergantung bagaimana amalnya orang. Bila mana sosoknya orang itu memaafkan kepada orang lain, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kembali lagi, adai ilallah dan murid-muridnya diberi fasilitas oleh Allah, dimasukkan surga dengan cara berbondong-bondong. Berarti kan tidak ada hisab. Qala ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Lantas adai ilallah dan murid-muridnya dimasukkan surga oleh Allah dengan cara berbondong-bondong.
Allah madkhilna jannah ma'ahum, amin ya rabbal alamin. Inilah kebutuhan kita menyambung kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari guru kita, amin ya rabbal alamin. Ya Nu'aiman itu banyolnya, itu lucunya. Nu'aiman itu sering datang kepada Kanjeng Nabi memberikan hadiah makanan yang enak-enak. Suatu saat yang punya makanan itu menagih kepada Nu'aiman untuk dibayar. Nggak taunya Nu'aiman itu bon. Lantas penjualnya tersebut oleh Nu'aiman dibawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini penjual makanan minta dibayar. Nah katakan Nabi, bukanlah itu hadiah ya Nu'aiman. Ya hadiah ya Rasulullah, namun saya membayar tidak mampu. Sehingga Rasulullah hanya mesem saja lantas dibayar. Dan juga dalam reuni Himasat ini memang bukan koordinasi ya dengan pengurus Himasat, namun saya dengar-dengar ini ada pawai Vespa ya. Alhamdulillah Gus Atta juga punya Vespa itu. Bahkan kalau Harley pun misalnya dia siap ya, Gus Atta juga punya Harley Davidson. Berboya yang punya hanya satu saja Gus Atta tuh, yang lain tidak mampu beli itu. Jadi itulah hubungan kita dengan guru-guru kita jalin dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah dzurriyyatan thayyibah, anak yang sholihin wa sholihat, dan ilmu kita manfaat dan barokah. Kita bisa menengok bagaimana seorang santri yang memutuskan hubungan kepada gurunya. Ini kadang-kadang anaknya memprihatinkan, anaknya tidak mondok. Yang terjadi demikian kan aneh, anehnya demikian. Kalau kita itu ingin mempunyai anak yang solihin wassolihat, ini kita akan disuruh mahabbah kepada ulama. Nah di antara realisasi mahabbah kepada ulama, misalkan saja kita ketika pondok punya hajat kita datang, ada hal kita datang, kita roni akan datang. Maka saya berharap sekali suatu saat ini bila menyetujui, nanti suatu saat Boyo akan mengadakan hal akbar, misalkan semuanya alumni didatangkan, wali murid didatangkan, kita menengok nanti bagaimana Kediri itu. Ya seperti pertama NU Nahdlatul Ulama. Insyaallah Gus Atta siap nanti. Ini perintah langsung dari Ketua Himasal. Dan juga di sini kami akan launching tentang sejarah Al-Mahfurlah Bunyai Tomroh, adalah putri dari Kesoleh Banjar Melati. Dan buku biografi ibunya Tomroh, buku biografi ini berisi tentang perjalanan hidup ibunya Tomroh. Dilahirkan dalam keluarga yang religius. Sejak usia muda, beliau menggunakan waktu untuk belajar, memperdalam ilmu syariat. Seorang perempuan yang dikenal karena pengabdiannya kepada sang suami dan kiprahnya untuk keluarga, santri dan masyarakat. Beliau adalah figur inspiratif yang berhasil membangun pesantren, mendidik para santri, dan memperjuangkan nilai-nilai karakter
yang inklusif serta mendalam. Di dalam buku ini kita akan mengetahui siapa sosok dari ibunya Domroh, mulai dari tuntunan beliau dan silsilah beliau dan perjalanan kehidupan beliau dan pribadi beliau, hingga peran pentingnya sebagai istri dari pendiri Pondok Pesantren Lirboyo almarhumah Kiai Haji Abdul Karim. Buku ini sangat cocok teruntuk perempuan-perempuan yang ingin mengetahui bagaimana perjuangan, kontribusi dan pengabdian seorang istri terhadap suaminya dan keluarga sehingga mampu menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, buku ini resmi di launching. Semoga buku ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan punya Domroh itu zuhud zahidah. Di antara beliau sifatnya zahidah, zuhud. Ketika beliau akan ke pasar, ini beliau didhawuhi oleh orang tuanya, kamu tidak usah ke pasar lagi. Besok menantu-menantumu itu orang yang alim-alim. Jadi beliau itu wanita yang tangguh, wanita yang cerdas, yang pandai dan tegas. Maka di sini Pondok Lirboyo berlangsungnya juga peran beliau, sebab beliau ditinggal wafat dulu oleh almarhumah Kiai Abdul Karim, namun pondok masih eksis, pondok masih berjalan terus. Ini kecerdasan beliau. Maka Bunyai itu sebaiknya yang cerdas, Bunyai itu sebaiknya yang cerdas. Alhamdulillah Bunyai Lirboyo itu cerdas-cerdas. Ada sebuah cerita, doa itu yang mustajab kan di antara doa bidhoril ghaib. Yang kita doakan tidak hadir di sini. Misalkan saya mendoakan, mudah-mudahan Said Ahmad Al-Maliki diberi oleh Allah kesehatan, kesuksesan, dan anaknya minas sholihin wa sholihat, dan selamat di dunia wal akhirat. Ya. Ini nanti ada ulama yang ada malaikat yang mengucapkan amin wa anta kadzalik. Sehingga ulama salaf itu bila mana punya hajat, ini kawannya yang tidak hadir di majelis ini didoakan yang baik-baik. Maka ada sebuah cerita, ada istri yang cerdas dan suaminya juga cerdas. Soalnya tahu doa yang mustajab. Dan doa itu ada doa jamak. Doa jamak yang dari Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Misalnya doa satu jagat. Ada doa jamak minal hadis seperti Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Itu doa jamak. Juga Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa jamak. Doa satu jagat. Jadi kalau tidak cerdas kan otomatis tidak mendoakan kepada orang lain yang tidak hadir didoakan. Itu doa yang mustajab sebab diamini oleh malaikat, dan kata malaikat wa anta kadzalik. Lantas suatu saat suaminya itu berdoa, mendoakan kawannya, mudah-mudahan kawan saya tetap diberi Islam dan iman, diberi sehat wal afiyah, anaknya minas sholihin wa sholeha, mudah-mudahan diberi kebaikan oleh Allah, dan mudah-mudahan istrinya tambah satu yang cantik. Lantas istrinya di samping ngamuk dan gebrak, blok. Kata suaminya, saya akan mendoakan kawan saya. Namun istrinya cerdas, bukanlah orang mendoakan orang lain itu dijabahi oleh Allah, dan kata malaikat amin wa anta kadzalik. Maaf, ini saya akan ijazah ya, yaitu jalur nafisah. Sini ada kisip-kisip
Dan juga orang yang membaca hizib ini harus hati-hati ucapannya. Jangan sampai sembarang ucapkan kepada orang lain, ini bahaya. Dari orang bahasa Al-Fatihah Kemal Sali Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sering dibawakan oleh beliau orang membaca Hizbul Bahri ini supaya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana orang membaca Hizib Nawawi ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perlindungan. Dan bila mana orang itu membaca Hizib Nasr ini bila mana diganggu oleh orang lain, maka orang lain akan kualat. Namun sekali lagi orang baca hizib dia harus hati-hati. Atas hukum Jawahir Nafisah kama jazani Syekhi Kemas Ali Qabilna. Berdasarkan buku ini sini ada Bidul Latif, ada Jausan dan seterusnya. Jausan itu disuruh ada sholawat. Faedahnya sholawat tentu banyak. Faedah yang agung. Orang membaca sholawat itu, orang yang banyak membaca sholawat akan lebih hak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rzuqna syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang dapat syafaat tentu akan dimasukkan surganya Allah memakhirkan jannah amin ya rabbal alamin. Dan orang membaca sholawat doanya akan dijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doa yang mustajab sebelum baca doa baca sholawat dan ditutup baca sholawat itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang baca sholawat rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan doanya akan diijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang ahli baca sholawat oleh Allah akan diberi anak turun yang sholihin wa sholihat. Oleh Allah akan diberi dzurriatan thayyibah. Allah marzuqna as-sholihin wa sholihat. Allah marzuqna dzurriatan thayyibah amin ya rabbal alamin. Dan juga ada Rotibul Haddad dan lain-lain. Al-Fatihah. Ya Allah. Kita hukum kitab Kemajasari Suyuki. Saya sanggil dari Farad, saya orang tua saya, Kemas Hadi, dan juga dari Syekh Yasin Al-Badani, dan juga dari Habib Salim As-Sadiri. Yang mana dawuh beliau Al-Mahfurah Ki Hasyim Asy'ari ini auratnya membaca Quran dan Dalailul Khairat, sehingga di Teguderan ada pondok Quran MK namanya. Ustaz beliau begitu Al-Mahfurah Ki Abdul Karim ini di antara auratnya baca Quran dan Dalailul Khairat, sehingga pondok berjalan. Dan juga alhamdulillah bi fadlillah bila sekarang ada pondok-pondok Quran. Sekarang ada pondok Quran yang namanya Al-Baqarah. Ada Muqtadi'at, BPTQ dan seterusnya, HLQ dan seterusnya. Ini merupakan apa yang dilakukan oleh seseorang. Ini ada asarnya. Allah Ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa yang dilakukan oleh manusia ini ditulis oleh Allah dan ini nanti ada buahnya. Misalkan orang itu ahli jamaah, istiqomah, ibadah, ngaji, ini nanti ada asarnya. Di antara asarnya yaitu orang tersebut oleh Allah diberi dzurriatan thayyibah. Majasul Qiyadefrat Kamajasi Syekhi Kamajasani Suluhi Qabilna. Telah kami sampaikan. Dan kami harapkan pula
dibentuknya Himasal untuk penguatan pesantren Lirboyo. Kami mohon supaya para alumni memondokkan anak kembali ke Lirboyo dan pondok yang lain atau pondok yang lain, dengan arti kemuliaan seseorang ini akan berdampak pada kemuliaan yang lain. Syaraful walad bi syarafil walid. Mulianya anak berhubungan dengan mulianya guru. Mulianya orang tua, mulianya anak berhubungan dengan mulianya orang tua. Nah, sehingga di Kediri misalkan saja ya, Syaraful walad bi syarafil anak kiai dipanggil Gus, istri kiai dipanggil Bunyai. Maka jadi kiai harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jangan sampai nanti artis dangdut diambil istri, nanti kan jadi Bunyai itu. Dan juga syaraful tilmid di syarafis syekh. Mulianya murid di syarafis syekh. Mulianya murid sebab mulianya guru-guru kita. Kita hadir di sini dengan berharapan kita masuk di sekolah Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa barik alaihi. Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat bunga. Sebab dengan hanya mahabbah kepada orang yang benar saja, maka menjadi mulianya. Sebab di dalam pesantren banyak sekali orang yang cintanya atau mahabbahnya tidak benar ya. Misalkan saja, masa ujung-ujungnya jadi santri, terus senang dolanan Vespa, manuk, ayam, sehingga banget, ya macam-macam lah. Jadi ujungnya ilmu adalah untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengabdian kepada Rasulullah, dan pengabdian kepada ulama dan guru-guru kita. Sekian, al-afumikum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.